Coba perhatikan lingkungan di sekitar Anda. Saya yakin Anda pasti mengenal setidaknya satu orang seperti ini. Seseorang yang hatinya terbuat dari emas. Tangannya begitu ringan untuk menolong, dompetnya selalu terbuka untuk berbagi. Dia adalah tipe orang yang akan memberikan baju terakhirnya jika melihat Anda kedinginan. Seorang dermawan sejati. Tapi ada sebuah keanehan. Ada sebuah paradoks yang menyakitkan. Orang yang begitu royal dalam memberi ini, hidupnya sendiri seringkali pas-pasan, bahkan kekurangan. Boro-boro kedermawanannya kembali 10 kali lipat seperti yang sering kita dengar, terkadang untuk membeli bakso saja, ia masih bingung uangnya dari mana. Pernah melihat fenomena ini? Di sisi lain, Anda melihat para pengusaha besar, konglomerat, yang juga sangat dermawan. Mereka menyumbang miliaran, membangun yayasan, tapi anehnya mereka justru semakin kaya raya. Apa yang membedakan si dermawan yang hidupnya susah dengan si dermawan yang makin kaya? Padahal aksi mereka sama, memberi. Jawabannya, sahabat, bukanlah terletak pada aksi itu sendiri. Jawabannya terletak pada sesuatu yang tak kasat mata. Sebuah kekuatan pendorong di balik setiap tindakan yang saya sebut sebagai visi batin. Sebagai seorang yang mendalami fisika, getaran, dan kesadaran, hari ini kita akan membongkar tuntas mengapa aksi Anda, baik itu belanja, sedekah, maupun kerja keras, hanyalah sebuah sarana. Hasil akhirnya 100% ditentukan oleh visi batin di baliknya. Memahami ini adalah kunci untuk mengubah setiap pengeluaran dan pemberian Anda menjadi magnet penarik kekayaan. Aksi hanyalah sarana. Visi adalah penentunya. Bayangkan seekor kuda delman. Setiap hari ia berlari puluhan kilometer, menarik beban berat. Aksinya adalah berlari. Apakah kuda itu menjadi kaya dari aksinya? Tentu tidak. Karena di balik aksi larinya, tidak ada visi untuk menjadi kaya. Visinya hanya sebatas menuruti perintah kusir. Sekarang bayangkan seorang atlet pelari maraton profesional. Aksinya sama, berlari puluhan kilometer. Tapi di balik aksinya, ada visi yang kokoh untuk menjadi juara, memecahkan rekor, dan meraih hadiah miliaran rupiah. Aksi larinya sama, tapi karena visinya berbeda, hasilnya pun bagaikan bumi dan langit. Setiap tindakan yang kita lakukan, bekerja, belanja, bersedekah, adalah seperti kuda yang berlari itu. Ia hanyalah sebuah kendaraan netral. Hasil yang akan ia tarik ke dalam hidup Anda sepenuhnya bergantung pada kusir yang mengendalikannya. Dan kusir itu adalah visi batin Anda. Masalahnya, banyak dari kita yang melakukan berbagai aksi finansial dengan visi batin yang justru menjabotase diri sendiri. Visi batin yang salah dalam belanja dan pengeluaran. Mari kita lihat aktivitas yang paling sering kita lakukan, belanja atau mengeluarkan uang. Anda mungkin berpikir, jelas, belanja itu mengeluarkan uang, pasti mengurangi harta. Nah, disitulah letak kesalahan fatalnya. Saat Anda mengeluarkan uang, tapi di dalam hati Anda terinstal sebuah visi bahwa belanja itu mengurangi harta, atau membayar itu mengambil kekayaan saya, maka visi batin inilah yang akan menjadi dua Anda. Visi inilah yang akan diwujudkan oleh alam semesta menjadi realitas nyata. Anda benar-benar akan merasakan harta Anda terus berkurang karena Anda sendiri yang memprogramnya demikian. Anda telah menembakkan panah aksi belanja dengan membidik target berkurang harta. Tentu saja panah itu akan menancap tepat di sana. Lalu bagaimana visi batin yang benar? Visi yang benar adalah meyakini dengan kokoh di dalam hati bahwa belanja dan membayar itu justru mengkayakan saya. Bagaimana bisa? Karena setiap kali Anda berbelanja, Anda sedang berpartisipasi dalam sirkulasi ekonomi, Anda sedang mengkayakan pedagang, dan menurut hukum universal, energi mengkayakan yang Anda lempar akan kembali kepada Anda. Anda sedang melatih otot kelimpahan Anda. Anda sedang bertindak sebagaimana layaknya orang kaya. Anda beraksi dari sebuah visi bahwa Anda mampu dan punya. Saat visi ini kokoh, maka setiap aktivitas belanja dan nge-mall Anda justru akan menjadi afirmasi getaran yang menarik kekayaan lebih besar lagi. Membongkar paradoks si dermawan yang hidupnya susah.
Sekarang mari kita kembali ke kasus si dermawan baik hati yang rezekinya seret. Ini adalah bagian yang paling penting dan paling sering disalahpahami. Kesalahan mereka bukanlah pada kedermawanannya. Kedermawanan adalah aksi yang mulia. Kesalahan mereka terletak pada visi batin di balik pemberian itu. Saat si dermawan baik hati ini memberi, apa visi yang mendorongnya? Seringkali, visinya adalah visi belas kasihan. Ia melihat orang susah, lalu hatinya tergerak karena iba. Visinya adalah untuk menolong orang yang kasihan itu. Niatnya sangat mulia. Tapi secara getaran, apa yang sedang ia aktifkan? Ia sedang mengaktifkan dan beresonansi dengan getaran kasihan dan kesusahan. Ia sedang fokus pada penderitaan. Maka, alam semesta akan merespon sesuai visinya. Ia akan mendapatkan buah dari visinya, yaitu pahala kebaikan karena telah menolong dan hatinya merasa lega. Tapi, secara finansial, karena ia tidak pernah mengaktifkan visi kaya dalam pemberiannya, maka ia tidak akan menarik wujud kekayaan. Bahkan karena ia terus-menerus beresonansi dengan getaran kasihan, ia akan terus-menerus dipertemukan dengan situasi dan orang-orang yang patut dikasihani, yang seringkali justru menguras sumber dayanya. Visi batin para konglomerat dermawan. Sekarang bandingkan dengan para pengusaha besar yang semakin dermawan justru semakin kaya. Apa bedanya? Bedanya, visi batin utama mereka dalam setiap aspek hidupnya sudah kokoh untuk menjadi kaya. Mereka bekerja dan membangun bisnis dengan visi kaya, mereka berinvestasi dengan visi kaya, dan saat mereka bersedekah pun, mereka melakukannya dengan visi kaya. Apa maksudnya sedekah dengan visi kaya? Ini bukan berarti mereka pamrih mengharapkan kembali berlipat-lipat. Bukan itu. Maksudnya adalah mereka memberi bukan dari tempat kasihan, melainkan dari tempat kelimpahan. Visi batin mereka saat memberi berbunyi, "Saya sangat berkelimpahan, saya sangat kaya, dan karena itulah saya memilih untuk berbagi sebagian dari kelimpahan saya ini." Lihat, aksi memberi mereka adalah sebuah konsekuensi dari visi kaya yang sudah ada di dalam diri mereka. Setiap kali mereka memberi, mereka tidak sedang fokus pada kemiskinan si penerima. Mereka sedang fokus dan memperkuat identitas diri mereka sebagai orang kaya yang berkelimpahan. Aksi sedekah mereka menjadi afirmasi dan validasi paling kuat atas visi kaya mereka. Maka alam semesta pun merespon dengan memberikan mereka lebih banyak kekayaan agar mereka bisa terus memainkan peran dan identitas tersebut. Sekarang jelas sudah perbedaannya. Ini bukan soal aksi. Ini soal visi. Di balik aksi belanja Anda, visinya apa? Berkurang harta atau mengkayakan diri? Di balik aksi sedekah Anda, visinya apa? Belas kasihan atau saya berkelimpahan? Jika visi Anda salah, maka belanja dan sedekah Anda tidak akan menarik wujud kekayaan. Anda hanya akan mendapatkan apa yang Anda visikan, harta yang berkurang dan pahala kebaikan. Keduanya baik, tapi tidak akan membuat Anda kaya. Maka, inilah pergeseran kesadaran yang harus Anda lakukan. Inilah puncaknya. Setiap tindakan finansial Anda harus menjadi perpanjangan tangan dari satu visi batin utama, yaitu saya adalah pribadi yang kaya dan berkelimpahan. Cara praktis menginstal visi kaya. 1. Deklarasikan visi utama Anda. Tulis dan pajang di tempat yang sering Anda lihat. Visi saya adalah menjadi kaya raya dan saluran berkah. Ini adalah jangkar Anda. 2. Suntikan visi sebelum bertindak. Sebelum membayar belanjaan, sebelum mentransfer donasi, sebelum membayar tagihan. Ambil jeda 1 detik. Tarik nafas. Ingat visi utama Anda. Lalu niatkan dalam hati, saya melakukan aksi ini sebagai perwujudan dari visi kaya saya. 3. Latih cipta rasa kaya. Saat melakukan aksi itu, bangkitkan perasaannya. Rasakan bagaimana rasanya menjadi orang super kaya yang sedang membayar belanjaan ini dengan santai. Rasakan bagaimana nikmatnya menjadi orang berkelimpahan yang dengan ringan tangan bisa berbagi. Latih otot perasaan ini hingga menjadi kebiasaan. Jadi, ayo belanja, ayo bersedekah.
Jangan takut mengeluarkan uang, tapi mulai sekarang lakukanlah dengan kesadaran baru. Lakukanlah dengan visi kaya. Tulislah naskah kekayaan Anda di dalam hati Anda, dan biarkan setiap aksi Anda menjadi pemeran utama yang akan mewujudkan film kesuksesan mahakarya Anda.